Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Ya, jadi di video sebelumnya kita udah berkenalan dengan database dan aku udah bilang mau bahas salah satu DBMS yaitu BigQuery SQL. Nah, jadi di video kali ini kita akan berkenalan dengan BigQuery SQL dan juga user interface-nya. Jadi sedikit mengingat, fungsi mempelajari database dan juga query-nya itu adalah untuk memudahkan kita dalam mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data dengan efisien dari database itu sendiri. Nah, kenapa kita pilih BigQuery SQL? Padahal biasanya SQL yang banyak digunain itu seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. Ya, jadi alasannya yaitu kalau DBMS lainnya itu membutuhkan install environment-nya dulu. Akan tetapi, kalau dengan BigQuery SQL sudah tersedia environment-nya melalui cloud yang disediakan oleh Google atau Google Cloud. Jadi kita tinggal query saja atau tinggal pakai. Nggak perlu install lagi. Nah, selain itu, BigQuery SQL juga menyediakan banyak resource dataset yang cukup relevan dengan kayak saat ini. Kemudian dari segi size-nya juga, itu datanya cukup besar. Ya, big data. Jadi membiasakan kita dengan big data. Oke, jadi BigQuery SQL itu adalah layanan data warehouse yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Nah, di platform ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan, menganalisis, dan mengambil data dalam skala besar menggunakan SQL. Oke, langsung aja kita lihat BigQuery SQL-nya. Pertama-tama, memulai dengan BigQuery SQL, kita masuk dulu ke BigQuery SQL workspace-nya. Jadi dengan cara mengetikkan di sini console.cloud.google.com. Nah, klik enter aja. Nah, kemudian ini adalah tampilan Google Cloud Platform. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada berbagai macam platformnya. Ini ada API and Service, ada IAM and Admin, ada Billing, ada Compute Engine, Cloud Storage, Encryption Network, Kubernetes Engine, dan lain sebagainya. Terus sini juga bisa kita lihat View All Products. Ini adalah produk-produknya. Banyak banget ya. So, akan tetapi yang kali ini akan kita pelajari adalah BigQuery SQL. Ya, kita bisa klik di sini atau yang tadi di sini ya, di bawah. Scroll dulu ke bawah, kemudian klik BigQuery SQL. Nah, sekarang kita lihat di sini kita berada di SQL Workspace yang ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan datasetnya. Nah, di sini terlihat ya, aku udah punya satu project ya. Ini sebelumnya aku udah buat project, itu my project YouTube ya. Tapi karena biasanya kita ketika masuk itu belum ada project sama sekali gitu, dan kalian diharuskan untuk membuat project. Makanya aku kasih contoh di sini. Kita bisa buat projectnya dengan klik di sini. Ya, klik tanda panah ya, drop down kayak gini. Panah ke bawah. Klik di sini, kemudian klik new project. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Kita tinggal tuliskan aja misalnya ini my first project. Kita tinggal tuliskan nama projectnya di sini. Kemudian ini location atau organizationnya kosongin aja. Kemudian create. Nah, ini sedang membuat projectnya ya. Nah, kemudian ini udah checklist hijau, tandanya udah selesai. Kemudian kita bisa pilih langsung di sini, select project. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah my first project. Kemudian kalau kita ingin ganti gitu dengan project-project lainnya, kita klik di sini aja. Kemudian misalnya ini, kita klik aja, maka akan berganti projectnya. Kemudian kita balikan lagi ke my first project. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan datasetnya. Nah, kita pilih di sini add data, klik, kemudian akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian ini ada local file ya. Kita bisa menambahkan juga file-file lainnya dari komputer kita, seperti file CSV. Aku juga jarang menggunakan ini ya, tapi aku pernah gunain CSV. Kemudian selanjutnya ini adalah opsi-opsi lainnya, popular source.
Kemudian di sini kita juga bisa search for and start a project. Kemudian di sini ada Analytics, Google Drive, Amazon, Azure. Nah, public datasets ini yang nanti akan kita gunain. Kemudian selanjutnya ini ada sumber-sumber lainnya yang bisa kita jadikan untuk mengintegrasikan datanya. Jadi datanya kita hubungin dengan sumber-sumber ini, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan query atau analisis, ya, dari data source ini di dalam SQL. Nah, kemudian kita akan menggunakan public datasets untuk video ini dan video-video selanjutnya. Lalu kita klik di sini. Nah, kemudian akan terlihat ini adalah kumpulan dataset yang udah disediakan oleh Google Cloud Platform, khususnya untuk BigQuery SQL. Nah, di sini kita lihat ada kategorinya, ya, ada Maps, Big Data, Analytics, sini ada Ekonomi, Healthcare, Transportation, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah tipenya dataset, gitu. Kemudian ini menjelaskan bahwa dataset ini adalah free. Ya, jadi kita dikasih akses gratis, ya, untuk 201 dataset. Oh iya, dataset itu apa sih gitu ya? Jadi dataset itu adalah kumpulan data yang terorganisir baik dalam bentuk tabel, file teks, gambar, audio atau format lainnya. Tapi nanti di sini kita lihat yang dalam bentuk tabel. Nah, kemudian kita bisa lihat-lihat di sini, ya, klik aja misalnya ini ada project big data. Klik di situ, kemudian ini adalah datasetnya, ada banyak. Tuh ada data flick COVID dataset dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, ini closing dulu. Kemudian kita lihat lagi, ini yang ada analytics, kemudian economics misalnya ini, ya. Nah, ini kita lihat di sini international education. Nah, kemudian kita ingin melihat international education, klik di sini. Kemudian kita klik view dataset. Maka otomatis akan membuka tab baru lagi, ya. Jadi di sini mengarahkan kita pada World Bank INTL Education gitu. Nah, ini otomatis public datasetnya atau project BigQuery-nya ini terbuka di sini. Nah, jadi ini yang pertama ini adalah project yang udah kita buat tadi. Kemudian yang kedua ini adalah projectnya BigQuery, ya, yaitu untuk public data. Jadi di dalamnya ada banyak public data. Di sini ada Austin Bike Share tentang apa ya, penyewaan sepeda. Kemudian ini ada baseball database. Kemudian di sini ada Chicago Taxi Trips, ya, gitu. Jadi taksi itu udah jalan kemana aja dan berapa banyak gitu, ya, jumlah perjalanannya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada COVID-19, tuh ada banyak banget. Ada di Italia juga dan lain-lain sebagainya gitu, ya. Masih banyak lagi, ya. Di bawah sini kita bisa show more juga untuk yang lebih banyak lagi. Tuh, ada data setnya Google juga, Google Trends. Kita klik di sini, coba lihat. Nah, ini banyak, ya, ada internasional, top, pricing terms, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih aja sesuai keinginan kita yang ingin kita analisis. Nah, kemudian selanjutnya ini yang paling bawah tadi. Nah, ini adalah World Bank INTL Education, ya. Jadi kita udah diarahkan ke sini tadi. Akan tetapi kita sebetulnya ingin menggunakan dataset lainnya. Mungkin kita bisa search di sini, klik di sini, atau kita cari aja, ya, secara manual untuk New York City Bike, ya. Jadi di sini New York HIJKLM. Kita bisa LM, masih ada di bawah lagi. Jadi ini dia kenapa W, ya, karena ini di highlight dari dataset yang kita pilih tadi. Kita tunggu, ya, ini sedikit loading. Kemudian ini ada, nah ini ada New York. Kita coba lihat di New York ini. Ini ada New York City Bike yang nanti kita akan gunakan. Nah, di sini ada banyak juga tabelnya gitu, tapi kita nggak gunain ini. Kita pakai New York City Bike yang ini, ya, datasetnya. Kita klik di sini. Kemudian di sini terlihat ada dua tabel, ya, ada City Bike
stations dan juga city bike trips. Kita klik di city bike stations. Nah, kemudian di sini akan menampilkan membuka tab baru lagi ya, yang isinya adalah tabel city bike stations. Nah, jadi di sini sedikit aku jelasin bahwa di BigQuery itu atau khususnya di dalam datasetnya gitu ya, di sini ada user interface-nya, yaitu isinya ada feature-feature yang memudahkan kita untuk melihat informasinya. Seperti di sini ada schema yang isinya adalah keterangan-keterangan dari tabel-tabel kita. Misalnya ini di dalam tabel City Bike Station ini ada kolom station ID, name, kemudian short name, latitude, longitude, regionnya, dan lain sebagainya. Dan juga di samping ini ada tipenya. Misalnya ini tipenya adalah string. Mungkin dia isinya ada angka dan juga kata ya atau word ya. Jadi kombinasi keduanya itu makanya dia di sini tipenya adalah string. Kemudian ada name, ini juga string ya atau word gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada float ya, karena ini kan latitude, longitude ini float ya atau koordinat ya. Jadi ada koma-komanya gitu. Kemudian di sini ada integer dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada details. Kita klik di sini. Ini berisi informasi tentang tabel, yaitu tabel City Bike Stations. Nah, jadi tabel ini location-nya ada di project. Nah, ini project BigQuery Public Data ya. Nah, ini dipisahkan oleh titik. Ya. Jadi yang pertama itu adalah nama projectnya, BigQuery Public Data. Kemudian setelah titik ini ada nama datasetnya, yaitu New York City Bike. Kemudian setelah titik lagi, di sini ada nama tabelnya atau City Bike Stations. Nah, jadi gitu ya cara bacanya. Dan ini juga akan kita gunakan nanti di waktu kita query. Kemudian di sini ada tanggal dibuatnya ya, yaitu 27 Januari 2023. Berarti ini datasetnya baru banget ya, baru dibuat awal tahun. Kemudian di sini ada last modified-nya, yaitu terakhir update-nya 16 Juni 2023 ya. Kemudian table expired-nya tidak pernah expired ya di sini tulisannya, nggak tahu nanti ya mungkin. Kemudian ada location-nya yaitu di US. Nah, ini New York City Bike Dataset ya. Kemudian selanjutnya kita klik di preview. Nah, ini seperti schema tadi ya, cuman ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi memudahkan kita untuk melihat ada nggak sih hubungan antar kolom ini kayak gitu ya. Misalnya di sini, oh kita lihat ini ID station-nya gitu ya. Stasiunnya ada kodenya kayak gitu. Kemudian di sini ada nama stasiunnya, tuh. Kemudian di sini ada short name-nya ya, mungkin ini short name code-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada koordinatnya, latitude, longitude, dan lain sebagainya ya, gitu. Kemudian ini lineage, aku nggak pernah gunain ya, sebetulnya. Ini membutuhkan API gitu. Jadi kita nggak terlalu butuh ini dalam pembelajaran kali ini. Kemudian kita lihat di City Bike Trips. Ya, ini table City Bike Trips ya. Sedang loading. Kemudian, nah ini ada trip duration, start time, stop time, dan lain sebagainya. Coba kita langsung lihat aja previewnya. Klik di preview. Dan ya ini masih banyak nol ya. Mungkin banyak data-data yang kosong. Tapi nanti jangan khawatir, kita coba filter ya. Jadi contoh sekilas di sini, aku pengen tunjukin ke kalian kalau ini masih ada nolnya kayak gitu ya. Kita klik query. Ini di mana? Di new tab. Kita pilih new tab. Maka akan ditampilkan ini ya. Kemudian kita misalnya pilih di sini trip duration, kita pastiin, kita ganti dulu formatnya. Nanti aku akan tunjukin ya. Cuman ini adalah preview singkatnya aja. Kemudian di sini ada start stationnya. Kemudian ada lagi di sini end station ya. Mungkin kita butuh di sini end station name. Jadi aku tunjukin sekilas dulu ya.
Nah, ini kan masih 000. Ini bisa juga dikasih where trip duration is not null, and jangan khawatir ya, nanti aku kasih tahu kalian. Cuman ini kita mau lihat aja karena tadi datanya masih banyak yang nol ya. And nggak pakai koma. Sorry. And station is not null. Kemudian kita coba jalanin aja. Di sini 100 data ya. Oh, ini node-nya. Oke. Nah, jadi ini adalah data-data yang udah kita filter yang nggak ada nolnya tadi ya. Jadi kita bisa lihat trip duration-nya. Oh, ini station ID ya. Kita ganti coba name. Kemudian ini juga kita ganti name. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada start station name-nya, ada South ST. ST itu apa ya? Santiago atau apa ya? Dan White Wall ST gitu ya, pokoknya. Kemudian end station-nya ini adalah NY CBS Depot Bal DYL gitu ya. Ya, ini apa ya maksudnya kayak gitu ya. Pokoknya ini adalah tempat berhentinya. Jadi mulainya di sini, berhentinya di sini. Nah, kemudian ini trip duration-nya ya. Ini dalam bentuk detik second ya. Jadi 16.930 detik duration-nya. Ini mungkin detik ya. Coba kita lihat dulu di skemanya atau simanya ya. Nah, ini description-nya trip duration in second. Ya, betul. Jadi dalam detik. Jadi 16.930 detik. Nah, kemudian mulai perjalanannya dari South ST and White Walls ST ini, kemudian berakhirnya di NYCBS Depot Bal DYL ini. Nah, kemudian ada yang lain-lainnya. Jadi ini kita dismiss saja supaya tampilannya lebih luas, ya. Kemudian ini adalah contoh ya, basic query ini sebetulnya dalam SQL ya. Oke, jadi ini sedikit aku jelasin aja ya, tuh query-nya itu seperti apa. Padahal sebetulnya aku ingin menjelaskan di video selanjutnya gitu ya. Akan tetapi di sini kita bisa lihat bahwa select ini adalah untuk mengambil ya, mengambil datanya atau menampilkan datanya. Kita pilih atau select ya, trip duration. Jadi kolomnya trip duration, kemudian start station name-nya ini ya. Kemudian end station name-nya kita tampilkan seperti ini. Dari mana? Dari yang udah aku jelasin tadi. Lokasi tabelnya itu ada di mana? Lokasi tabelnya itu ada di BigQuery Public Data, kemudian datasetnya New York City Bike, dan juga nama tabelnya City Bike Trips. Nah, kemudian di sini ada where, yaitu ini kita filter ya, di mana trip duration-nya itu enggak sama dengan 0. Karena tadi itu kan datanya masih kosong ya. Kalau kita lihat di City Bike Trips ini, kita lihat preview-nya, maksudnya bukan datanya kosong ya, tapi emang yang ditampilkan paling atas ini yang no information ya, atau kolom-kolomnya kosong ya. Itu mesti kita filter juga gitu, mungkin datanya masih kotor ya. Jadi makanya kita pilih di sini yang is not null, jadi yang enggak null atau nol ya, gitu ya istilahnya. Sebenarnya null dan nol itu beda ya gitu. Null ini menggambarkan ketiadaan ya, atau enggak ada datanya gitu. Jadi yang tidak ada datanya. Jadi di mana trip duration is not null, yang tidak kosong ya maksudnya. Kemudian di sini limit 100. Jadi kita ingin menampilkan hanya 100 datanya aja. Sebetulnya untuk basic query-nya aku akan bahas di video selanjutnya ya, karena ini terlalu panjang. Maka kita khususkan buat video tutorial untuk basic query dan query-query lainnya di video-video selanjutnya. Oke, jadi dengan ini atau dengan query ini ya, ini yang disebut query ya. Jadi apa ya istilahnya itu, tulisan-tulisan ini gitu atau kode-kode ini adalah query di dalam SQL ya. Nah, jadi dari sini kita bisa klik run.
maka yang ditampilkan akan seperti ini gitu ya. Atau kita bisa tahan tombol kontrol dan tekan enter ya, maka yang ditampilkan juga seperti ini, atau sama aja ketika kita klik run. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang baru mengenal SQL atau BigQuery SQL ya. Kemudian insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.